Nah, jadi fungsi dari library ini atau TensorFlow ini itu bisa membantu mempercepat proses dengan mengambil banyak kode di dalamnya. Jadi kita menggunakan library sebagai pengganti kode, istilahnya kayak gitu loh. Jadi pemrograman yang akan kita lakukan nanti itu menjadi lebih sederhana hanya dengan menggunakan library ini. Nah, untuk mengaplikasikan machine learning itu sendiri, khususnya neural network, masih banyak library ya di luar sana itu yang bisa digunakan selain TensorFlow ini. Jadi TensorFlow yang akan kita gunakan saat ini tuh cuma sekedar optional aja sih untuk pilihan. Masih banyak juga di luar sana selain TensorFlow yang bisa digunakan untuk operasi seperti neural network ini. Dan juga dalam mempelajari TensorFlow ini tuh kalian bakal bertemu dengan berbagai istilah-istilah baru mungkin ya, yang baru kalian lihat nanti. Tapi nanti kalian bisa coba-coba aja ya implementasikan istilah-istilah tersebut gitu. Misal saat membuat model atau membangun itu bakal kalian akan menemukan berbagai fungsi aktivasi atau optimizer. Dan nanti kalian bisa explore ya. Itu juga bakal dijelasin sedikit sama tutor kita. Nah, jadi kalian bisa membangun model dengan berbagai pilihan ya, loss function atau apapun itu yang nantinya bakal ada istilah-istilah yang harus kalian kenal lebih jauh lagi. Lalu mengapa kita menggunakan TensorFlow gitu? Kenapa kita menggunakan TensorFlow di sini? Kita menggunakan TensorFlow dengan beberapa alasan ya. Salah satunya itu karena library itu fleksibel sepertinya. Dan hasil dari data yang telah kita olah gitu menggunakan TensorFlow ini ya, kita bisa menggunakannya gitu di cloud atau di handphone atau di Android dan semacamnya. Jadi sifat TensorFlow ini fleksibel. Pemrograman yang telah kita buat bisa diaplikasikan di berbagai dia gitu. Dan juga alasan yang paling pentingnya karena TensorFlow ini sifatnya open source ya. Jadi bisa digunakan oleh siapa saja. Baik, kita langsung aja ke materi kita hari ini. Nah, jadi untuk hari ini kita akan membuat sebuah model neural network untuk mengklasifikasikan gambar pakaian. Di sini tuh pakaiannya antara lain kayak sneakers atau baju ya atau sepatu ya semacam itulah. Nah, kalau misalnya kalian familiar nih dengan machine learning ya, kalian apalagi khususnya di library TensorFlow tadi kayak Janus ya, mungkin kalian pernah dengar istilah MNIST ya, MNIST ya, MNIST. Jadi MNIST ini tuh berupa kumpulan dataset klasifikasi ya yang menggunakan angka seperti 0, 1, 2, 3 sebagai label dari tiap gambarnya. Nah, jadi kita tuh di sini akan membuat model machine learning yang tujuannya itu untuk mengetahui atau dapat membedakan perbedaan antar objek yang ada di sini dengan menggunakan label tersebut. Label yang 0, 1, 2, 3 tadi. Jadi dataset yang kita bakal pakai nanti itu disebut Fashion MNIST, di mana di dalam dataset itu terdapat 70.000 gambar. Gambarnya abu-abu seperti yang lihat pada PPT ini. Dan tujuannya itu adalah untuk menentukan jenis pakaian apa itu. Entah itu diklasifikasikan pakaiannya sebagai kemeja, sweater, sneaker, atau lain-lain. Langkah awalnya di sini, kita itu akan membagi datanya menjadi dua set ya. Dua set. Karena kita perlu data, sebagian data untuk dilatih ya, sebagai model, dan sebagian lagi kita uji. Nah, poin pentingnya di sini adalah entah seberapa bagus gitu, model yang kita latih gitu ya nantinya. Kalau data ujinya itu hasil ujinya itu buruk, ya itu modelnya nggak akan terlalu berguna juga ya. Yang kita harapin di sini adalah hasil latih dari model kita bagus dan juga hasil ujinya juga baik. Atau enggak ya sepantaran ya atau nggak beda jauh lah hasil latih sama hasil uji. Oke, jadi di sini kita akan image classification coding activity ya, lakukan aktivitas coding melalui link ini, TensorFlow RG, Tensor Keras Classification. Jadi di sini kita akan menggunakan Google Colab. Lalu kalian nanti setelah login ke Google Colab, kalian bisa sign in menggunakan akun yang telah kalian miliki. Terus kalian juga bisa aktivasi runtime-nya untuk menggunakan text editor ini atau Google Colab-nya.
Dan juga kalian setelah runtime aktif, kalian bisa mulai nge-run codingan. Nah, di sini saya udah buka linknya ya. Ini juga bakal saya kirim ke kalian chat dulu. Nah, itu linknya udah bisa kalian akses. Tapi sebelum kalian akses mungkin bakal ada sedikit tadi langkah-langkahnya ya. Jadi setelah kalian membuka linknya, nanti ini tampilannya, kalian bisa langsung jalankan di Google Colab aja nih, klik yang sebelah sini. Nanti akan muncul langsung. Kita akan ke Google, langsung teralihkan ke Google Colab. Nah, ini dia. Kalian bisa login menggunakan akun Google kalian di sebelah sini, buat yang baru pertama kali menggunakan. Kalian bisa login, klik profil ini. Dan lalu untuk aktivasi runtime, ini secara otomatis sudah langsung diaktifasi ya. Cuman kalau kalian masih belum aktivasi secara otomatis, kalian bisa klik aja langsung di sini. Sampai bentuknya kayak gini nih, ada run sama this. Ya artinya udah bisa dijalankan nih code-nya. Oke. Nah, setelah ini aktif, nah berarti kalian udah bisa mulai melakukan proses aktivitas coding di sini. Baik. Jadi di praktik kita kali ini, kita akan mengklasifikasikan gambar baju ya. Nah, untuk langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus mengimport library yang akan kita gunakan. Di sini kita akan mengimport library TensorFlow yang kita singkat sebagai TF, kita liaskan, lalu NumPy, dan matplotlib.pyplot untuk visualisasinya. Oke, kita jalankan aja. Nah, untuk selanjutnya terkait dataset yang kita pakai. Tadi udah saya sebutkan juga ya, kita akan menggunakan dataset yang berasal dari library TensorFlow-nya itu sendiri. Nah, untuk nama datasetnya itu sendiri, di sini namanya adalah fashionist, MNIST biasanya ya. Di sini kita akan menggunakan train image dan train label untuk data latihnya, dan juga test image dan test label untuk data uji. Sekarang kita load aja datanya. Ini langsung bersumber dari itu ya, TensorFlow-nya ya. Jadi udah tersedia lah sama mereka. Nah, kalau kita lihat di sini, isi dari data ini tuh terdapat label dan juga gambar ya. Nah, tapi yang kita mau bentuk nanti itu adalah label itu tuh berubah menjadi sebuah nama gitu ya, diklasifikasikan label itu. Misal label 0 itu sebagai baju gitu, label 1 sebagai trouser, label 2 pullover, seperti gambar di sini. Nah, karena di datasetnya itu sendiri tidak tersedia class name atau namanya ini, jadi kita membuat sebuah variabel yang isia nama-nama itu. Dan pastiin nama-nama ini tuh sesuai dengan jumlah label yang ada pada datasetnya. Kalau di sini 10, maka namanya juga harus 10. Harus sesuai ya. Kita buat variabel ke dalam, deklarasikan ke dalam class name. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan mengekspor datanya. Nah, yang akan kita ekspor di sini itu terkait data yang data uji dan juga data latih. Di sini ada function yaitu shape. Kita belum melihat bentuk dari datanya, shape datanya. Nah, untuk data latih kita memiliki 60.000 gambar di sini. Dengan gambarnya itu memiliki ukuran 28 kali 28 pixel ukurannya. Lalu panjangnya sendiri, fungsi lain ini untuk mengukur panjang dari datanya, sudah ada 60.000 gambar. Lalu untuk label, nah di sini juga bisa kita cek ya, bahwa bentuk dari train label itu data pertamanya ada 9, lalu data keduanya diberi label 0, 0, ya kurang lebih seperti itu cara membacanya. Ini juga sama, yang tadi train, kalau ini adalah data ujinya, itu data tes. Nah, untuk data tesnya kita menggunakan 10.000 gambar dan ukurannya itu masing-masingnya 28 kali 28 pixel. Nah, baik, setelah kita ekspor datanya ya, mengetahui data yang akan kita proses ya, atau kita buat modelnya nanti, sekarang kita pre-processing datanya dulu, atau istilahnya kayak menyesuaikan dulu datanya lah, supaya siap dibangun modelnya gitu. Nah, untuk penyesuaian ini, pertama-tama kita lihat dulu deh gambar pertama yang ada pada data. Jadi kita menggunakan library itu ya, matplotlib.pyplot di sini.
kita menunjukkan gambar pertama yang ada pada data latih kita, training mix. Kalau di Python itu, gambar pertama itu ditunjukkan dengan indeks pertama, indeks 0. Jadi dimulainya dari 0, bukan dari 1 ya. Nah, 0 ini berarti menunjukkan gambar pertama yang ada pada data latih. Nah, kira-kira ini gambarnya. Dari gambar ini kita mengetahui ada beberapa hal yang bisa kita ketahui ya. Yang pertama, ukurannya itu 28 pixel kurang lebih di sini. Soalnya 25 lebih sedikit ukuran gambarnya. Dan juga range atau jarak ya. Jarak yang dimiliki oleh gambar ini antara 0 sampai 250 lebih dikit. Atau mungkin sesuai yang ada teksnya yaitu 255 pixel. Nah, ini nilainya. Nilai yang terdapat pada gambarnya. Nah, yang harus kita lakukan di pre-processing ini adalah kita meng-squeeze atau mengkompres gitu ya, atau mungkin normalisasi ya, normalisasi untuk gambar ini. Jadi kita mengompres gambarnya supaya range-nya itu yang asalnya 0 sampai 255 menjadi 0 menjadi range 0 sampai 1. Jadi kita kompres. Gimana caranya? Itu simple aja ya, karena ini itu sendiri range-nya 0 sampai 255, maka kita untuk menjadikan 0 sampai 1 range-nya, kita cuma harus bagi dengan setiap data yang ada dengan 255, seperti yang ada di sini. Jadi kita bagi data yang kita latih, gambarnya dengan 255, dan data tesnya juga kita bagi dengan 255, agar mengubahnya menjadi skala range 0 sampai 1. Nah, untuk mengecek dan memastikan ya pre-processing kita telah sesuai, dan juga pelabelan dari gambarnya telah sesuai juga, kita tampilkan bentuk visualisasi. Di sini kita ambil 25 gambar ya, itu sebagai pertimbangan kita. Baik, kalau kita analisis codingannya di sini ya, ada perulangan ya, dengan range 25 yang artinya kita mengambil 25 gambar, 25 data, ya. Lalu dibentuk nih ukurannya 5x5 dengan apa ya namanya, perulangan ya, gambar pertama terus lalu lanjut ke gambar kedua, gambar ketiga, dan seterusnya sampai 25. Lalu di sini juga yang ditunjukkan adalah data yang dilatih, yang kita gunakan terlatih, dengan warna, yaitu menggunakan binary ya, hitam putih mungkin di sini tujuan itu. Lalu untuk labelnya itu sendiri, kan tadi kita udah deklarasikan class name ya, udah membuat variabel yang dinamakan dengan class name. Nah, sekarang di sini tuh kita ubah label yang asal tadi 0 ke nama jadi class name itu sendiri. Jadi kita ubah label 0 jadi sepatu misalnya, 1 ke baju. Ya pokoknya kita ubah yang asalnya angka jadi huruf. Kurang lebih kayak gitu. Dan kalau kita lihat dari penamaannya ya, dari setiap gambar objek yang ada di sini, kalau kita pastikan ini udah cukup sesuai ya. Ada sandal, sepatu, dan ini jaket juga pas gitu ya penamaannya. Nah, maka itu sudah mengakhiri tahap pre-processing yang ada pada data ini. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Fitro. Oke, bentar ya. Oke, tadi udah dijelasin sampai tahap pre-processing data ya. Nah, langkah selanjutnya apa nih buat klasifikasi baju ya? Nah, langkah selanjutnya ini kita nge-build modelnya atau ngebangun sebuah modelnya ya. Nah, di dalam pembangunan sebuah model ini ada dua langkah, itu kita set up layernya atau kita apa ya? Kita susun layernya ini mau berapa gitu. Nah, terus juga eh, lalu nanti kita akan buat compile model atau model kita compile. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Jadi ada layer itu seperti yang kalian ketahui itu kemarin tuh untuk pengklasifikasian itu terdiri dari bermacam-macam layer atau beberapa layer. Di sini kita gunakan 3 buah layer, di mana itu layer pertama ini ada flatten ya. Nah, flatten ini layer pertamanya itu mengubah dari input yang tadinya 2 dimensi itu menjadi 1 dimensi. Nah, selanjutnya itu ada layer keduanya,
Di sini layer keduanya ini kita gunakan activation ReLU ya. Nah, itu juga di sini kita kita sediakan 128 nodes atau neuron. Nah, lalu nanti di sini layer ketiganya itu output layernya berupa 10 output. Kan tadi kelasnya ada 10 ya. Jadi kita bisa kita setting atau setup itu 10 output. Ini kita jalanin. Oh ya, sebelumnya ini deh, mungkin ada yang kelewat atau kecepatan gitu bilang aja ya. Soalnya kan takutnya ketinggalan atau gimana nih buat ngodingnya. Atau mungkin ada yang udah nyoba sampai akhir mungkin nih. Tapi nggak apa-apa, ini kita pelan-pelan aja. Kalau ada yang emang kurang jelas atau apa, tanya juga nggak apa-apa. Ya langsung Oke. resen aja. Nah, selanjutnya ini kita compile modelnya. Nah, kita di sini gunain optimizer Adam. Lalu untuk close-nya ini kita gunakan sparse categorical concentrosity. Nah, untuk matrisnya akurasi. Nah, jadi nanti kalian setelah ini nih akan ada coba-coba ya. Nanti kalian bisa ganti nih gunain optimizer yang lain. Ini kita masih gunain Adam. Nanti kalian bisa explore sendiri atau nanti nih dikasih nih ada nih. Kalau misalnya di sini itu saya lihat ya, ada berbagai macam optimizer yang bisa kalian gunakan. Contohnya ada delta, ada grad, adam, ada max, nadam, optimizer, rms prop, SGD. Ini bisa kalian gunain, nanti kalian coba-coba sendiri ya. Nah, terus juga di sini kategorikal. Nah, itu nanti loss-nya ini bisa juga macam-macam ya, bisa kalian cari. Kalau ini kan karena kategorikal itu karena modelnya itu lebih dari 2 ya. Kalau misalnya 2 itu kita bisa pakai binary. Nah, ini kategorikal. Selanjutnya ini udah kita compile. Nah, selanjutnya tahap selanjutnya itu train modelnya. Nah, jadi untuk ngetrain model ini di sini kita coba ya. Ini kita train modelnya. Di sini kita set epoch-nya itu 10. Jadi dia 10 kali mempelajari datanya. Yang bisa kita lihat di sini akurasinya ya. Loss dan akurasinya. Nah, kalau kita lihat nih, kita perhatiin lebih di detail gitu ya. Di sini loss-nya itu makin turun, sementara akurasinya ini makin lama makin naik. Nah, di sini kita bisa lihat ya, loss terakhirnya itu 2387 dan buat akurasinya ini 0,91. Di sini akurasinya sampai lumayan ini ya, lumayan tinggi ya, 0,91. Nah, di sini kita coba nih evaluasi akurasinya dari tes loss dan tes assessment. Nah di sini nih kita lihat nih. Di sini itu tes akurasinya 0,88. Nah, sementara di sini kan untuk trainnya itu 0,91. Nah, di sini agak sedikit overfitting ya. Jadi agak sedikit lebih, tapi nggak apa-apa. Jadi overfitting itu kalau kalian ngeklasifikasi sesuatu itu overfitting itu terlalu pintar. Jadi kayak terlalu tepat lah gitu. Makanya ini kurang baik. Tapi kalau dilihat dari sini, dari train sama tes akurasinya ini kurang lebih nggak jauh beda sih. Walaupun sedikit ada overfit. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita coba prediksi ya. Di sini kita pakai modelnya itu, kita pakai model sekuensial. Terus untuk layers itu softmax.
Kita coba di sini prediksinya. Nah, kita coba ngeprediksi data ke pertama ya, data pertama. Nah, di sini hasil keluar array-nya. Nah, ini hasil prediksinya itu 9. Berarti tadi gambar pertama itu kan kalau kita lihat nih gambarnya sepatu ini. Gambar sepatu dan dia ankle boot. Nah, ankle boot ini kalau kita lihat itu kelas ke 9. Nah, ini. Jadi prediksinya benar. Nah, sementara kita cek di teks labelnya ya. Tadi ya labelnya kita bisa lihat juga di sini 9. Jadi prediksinya itu 9, terus pas dicek untuk teks labelnya itu juga 9. Berarti benar gitu. Atau Yang kita buat klasifikasinya tepat. cocok. Ya. Nah, di sini kita coba apa namanya? Lihat nggak keluar ya. Nah, ini kita bisa lihat ininya ya. Nah, ini kita bisa lihat nih hasil apa namanya? Kecocokannya ya. Nah, di sini mesinnya itu modelnya itu ngeprediksi bahwa dia itu masuk ke kelas 9 atau ankle boot 99%. Tapi di sini nggak memungkinkan juga dia di sini 7-nya kelihatan nih sedikit kecil banget. Nah, kecil banget. Dia juga masuk ke 7 juga nih. Jadi nggak selalu tepat prediksinya gitu. Nah, ini kalau misalnya kita coba lagi, nah di sini kita pakai I ke-12 atau figur ke data ke-12 ya. Ini, nah, bisa dilihat nih. Ini termasuknya ke sneakers. Cuman apa namanya di prediksinya itu sandal. Nah, di sini ada errornya. Jadi dia salah prediksi. Nah, kalau bisa dilihat nih yang lainnya seperti ini. Hampir semuanya tepat, tapi ada beberapa yang enggak. Kayak sneakers ini. Juga ini cuma 81% aja. Jadi nggak selalu tepat ya prediksinya ya. Ada beberapa yang. Nah, oke, kita coba lagi. Cuman memakai data yang beda ya. Sini kita pakai image ke 1. Dia image ke 1 full over. Kita lihat tuh yang ini. Dia sama ya. Prediksinya itu kelasnya masuk ke kelas kedua. Kayak gitu. Nah, jadi kalian bisa explore di modelnya itu di bagian tadi ya. Yang pas build model. Ya, pas di build modelnya nih. Mungkin kasih tahu juga ya, Troy, ya kita yang bisa kalian lakuin apa aja di sini. Jadi bisa kalian ganti nih. Relu kemarin kan ada juga nih selain Relu, ya kan ya? Ada Di sigmoid, terus activation. ada linear, ada macam-macam. Nah, itu bisa kalian gunain juga. Terus juga ini layernya bisa kalian ubah jadi, ini kan 128. Bisa kalian tambahin, contohnya berapa ya? Ya, lapisannya juga bisa kalian tambahin. Itu cuma satu lapisan doang tuh. Di situ ya. Bisa Iya, kalian tambah lapisnya. ini, Copy aja codingannya, terus enter, tambahin lagi. Itu tambahin untuk lagi. lapisan kedua. Ini buat yang kedua, kayak gitu. Kurang lebih sama konsep kayak waktu itu kalian nyoba-nyoba yang apa Cuma bermain aplikasi, TensorFlow ya. aplikasi yang waktu itu tuh kurang lebih sama kayak gitu. Cuman di sini kalian ganti-ganti aja aktivasinya berapa layernya, sama layernya mau berapa lapis, berapa neuron. Ya, itu gak usah 128 sih, bisa kalian ubah ke 64, bisa ke berapa, itu bebas terserah kalian. Kalau bisa untuk ininya layernya itu kelipatannya ya, bisa pakai 128 atau 64 atau 32 atau 16.
8, 4, atau ke atas juga bisa. 128 itu berarti ke atasnya berapa ya? 256. 256. Bisa kalian pakai 512 juga bisa. Nah, mungkin bisa langsung ini aja kali ya, Van ya? Iya, bisa implementasi. Tadi kan Ya, udah ada kita kasih link ya di chat Zoom ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah kalian ngebangun modelnya supaya akurasinya lebih tinggi dari tadi, akurasi yang tadi. Supaya juga hasil uji juga lebih tinggi. Kan itu agak overfitting ya. Akurasinya 91% dilatihnya, sedangkan di pas pengujian itu 88%. Itu kan overfitting ya. Nah, kita pengen ngetes nih, seberapa bisa sih kalian ngebangun modelnya supaya lebih baik lagi gitu daripada yang ini. Dengan cara tadi, kayak bisa kalian ubah optimizer-nya, bisa kalian tambah neuronnya, bisa kalian tambah lapisannya. Pokoknya kalian coba-coba aja di sini, sekarang kalian ekspor sampai menemukan hasil uji yang lebih baik lagi. Nah, kira-kira untuk waktunya berapa ya, Toh? Kita kasih. 15 menit mungkin ya. Biar Iya, agak kita kasih. Nah, kita kasih 15 menit buat kalian nyoba-nyoba nih. Sampai nemuin model yang terbaik itu. Cara bangun model yang lebih baik lagi. Ya, kira-kira gitu ya. Berarti 15 menit dari sekarang sampai jam 13.55 ya. ya. Oke. Nah, mungkin sebelum ini nih, ada yang mau ditanyain nggak gitu? Atau kurang jelas? Dan ditanyain Ryzen, atau tanya di chat juga. Ini baru dasar nih. Kalau kalian kendala di sini nanti bakal sulit ke depan. Tuh. Yuk, Saya tadi agak ketinggalan enggak? Tadi gimana? barusan buka linknya, terus saya coba run gitu, Hmm. kayak ada errornya gitu ya, ada merah gitu. Saya nggak ngerti soalnya belum belajar Python ini. Oh, oke. Ya, sebenarnya kalian nggak mesti tahu ini semua sih. Ini kan Python ya. Mungkin kalian cukup tahu fungsinya aja dulu kalau untuk awal-awal. Jadi di sini kita gunain bahasa pemrograman Python. Jadi Python itu emang eh, bisa Bahasa Indonesia digunakan sini. untuk machine learning ya. Atau juga data science juga itu masuknya ke sini. Nah, mungkin kalau untuk secara codingannya sendiri itu kalian nggak usah terlalu pusingin codingannya. Intinya kalian coba-coba dulu aja. Kayak oh ini keluarnya apa sih? Oh ini keluarnya apa sih? Kalau misalnya diganti kayak gitu-gitu aja dulu. Nah ini kalau kalian pahamin juga sedikit-sedikit nih, kayak import TensorFlow STF. Kenapa nih STF? Itu mungkin sedikit jelasin ya. STF ini biar kita itu nggak perlu ngetik TensorFlow panjang kayak gini lagi. Jadi khusus STF aja. Jadi kayak kita buat singkatan gitu. Itu library TensorFlow ini. Juga kayak NumPy, Matplotlib. Nah, NumPy ini libraries yang buat kita gunain buat ini apa perhitungan matematika ya. Dan untuk Matplotlib ini itu untuk plot atau grafik yang biasa kalian lihat. Nah, tadi kan ada grafik tuh. Itu kita pakai LT itu. Matplotlib ini, Betul. library Matplotlib. Kan itu juga ada itu ya, ada webnya gitu. Nah, kalian juga bisa baca-baca dulu itu kalau nanti setelah kelas ini supaya lebih paham lagi gitu maksudnya dari tiap tahap. Kalau misal dari codingannya itu kalian emang kurang ngerti atau apa gitu, sama Ya, sekalian membiasakan diri lah sama codingan ini. Emang agak berbeda ya kalau dari pembuatan web atau apa gitu, web development atau Android developer. Soalnya kita mengolah datanya emang menggunakan library di sini. nah, betul. Sebenarnya kalau kalian mau, mungkin kalau kalian lihat ya, memang agak pusing sih ngeliat kayak gini banyak-banyak, apalagi yang baru pertama kali ngeliat coding atau apa mungkin ya. Nah itu emang cara terbaik buat belajar itu kalian nyoba sendiri dan gua sendiri gitu. Dan jangan pusing ketika ketemu error, intinya itu sih. Kalau ada error jangan nyoba nyerah gitu. Gitu ya. Ini ada yang nanya lagi nih buat error ya. Dan run kode selanjutnya harus run kode sebelumnya ya. Iya betul. Nah jadi kalau di mungkin dasar kali ya. Sekarang dijelasin juga. Jadi untuk apa Google Colab ini
basisnya itu dia runnya per cell namanya. Kalau mungkin kalian pernah ngoding pakai file biasa gitu ya. Nah, itu disebutnya file script. Nah, file script itu jadi dia ngeran codingan itu dari atas sampai bawah. Nah, sementara untuk collab atau mungkin kalian pernah nyoba Jupyter. Nah, itu sama Jupyter aja Notebook. kayak gini. Nah, Jupyter Notebook. Nah, ini juga sama, dia itu untuk runnya ini per cell. Jadi per cell itu satu-satu emang dia harus dari awal juga nih. Contoh nih, misalnya kita udah ngeran ini. Nah, selanjutnya itu runnya yang ini. Nah, kalau misalnya kita run yang ini duluan sebelum yang atas tadi, itu ada satu baris yang nggak run gitu. Jadi bisa jadi error. Ya, gitu. Jadi untuk sebenarnya konsepnya sama aja kayak script gitu. Seandainya kalian udah, contoh nih di script kan kalau misalnya kalian udah bikin deklarasi variabel di awal gitu kan ya, terus habis itu di bawahnya itu baru kalian bikin fungsi sendiri kayak A plus B kayak gitulah. Nah, kalau misalnya kalian itu langsung A plus B aja, deklarasi nggak dibuat berarti error kan. Nah, kurang lebih sama kayak gitu konsepnya. Jadi kalau misalnya kalian belum deklarasi variabel, maka fungsi yang di bawah itu nggak bakal bisa dijalanin. Intinya kalau kalian lompat gitu ya, ngelompatin codingannya, kalian nanti tuh ngejalanin codingan yang butuh variabel yang ada di dalamnya, tapi variabel itu tuh gak kedeteksi. Artinya apa? Sama sistem, karena kalian belum jalanin codingan yang ada di situ. Ya, betul. Intinya harus bertahap sih, harus ada tahap gitu. Sama codingan yang deploy itu harus masuk semua. Gimana ya? Gimana aja yang dikerjain tadi aku cepetan soalnya. Nah, Oke. jadi, Mungkin dari build modelnya aja ya. tanya dulu deh ikamnya. Ikam, Pak. Ikam mana ikam? Iya bang, Ya, dari mana nih? Mau diulangin dari mana nih? Tadi kurang jelas di mana ya? yang ini tadi yang diganti itu apa aja gitu, terus diganti jadi apa gitu, masih agak bingung tadi soalnya agak banyak gitu. Oke. Nah, kalian bisa ganti yang ini nih. Kam ya. Yang ini nih, Kam. Nah, di sini kan layernya tadi sebelumnya itu masih gunain satu layer gini nih. Masih satu ini aja. Jadi layer input, terus layer satu layer ini, terus sama layer outputnya gitu lah, kurang lebih. Nah, coba ganti-ganti ininya nih. Ganti-ganti di bagian sini ya. Kalian bisa ditambahin nih, Kam. Kayak contoh nih, ini mau pakai, ditambahin lagi layernya, 2 layer jadinya. Terus ininya ganti nih. Ini kan jumlah neuronnya nih 128, itu bisa kalian bisa diganti, bisa kelipatannya nih. Mau kelipatan ke bawah atau ke atas. Nah, gitu. Kalau ke atas berarti 128 bisa pakai 256. Tuh. Terus activation-nya mau apa? Mau relu atau pakai apa kemarin? Sigmoid ya? Ya, sigmoid, linear atau apapun bisa. Linear atau apapun itu bisa diganti. Kayak gitu. Nah, ini tambah-tambahin aja. Nah, itu nanti dicek nih kira-kira loss sama akurasinya itu meningkat atau enggak, udah cocok atau enggak. Terus juga Terus lu nge-lag terus. Coba connection dulu. ini Yes. mungkin aja mau ganti input layarnya jadi coba ekspor sendiri itu bisa 10. Di sini kenapa 10? Itu kenapa? Lu nge-lag. Mungkin gua stop video. Cek jelas nggak? Halo, jelas nggak? Nah, udah jelas. Udah. Oke, dari ini. Sampai mana tadi? Ulangi aja deh, ulangi. Patah-patah semua. Patah-patah semua. Ya kurang lebih di sininya nih bisa diganti nih. Tadi ya, ini kan tadi sebelumnya layarnya cuma satu. Nah, ini bisa ditambahin lagi layer-layernya. Nah, aduh.
untuk yang digantinya itu bisa tadi ditambahin, terus juga ininya bisa diganti nih, neuronnya mau berapa. Nah, terus untuk activation-nya juga bisa diganti, mau pakai relu, sigmoid, atau linear. Nah, itu bisa diganti. Yang jelas ini jadi ganti nih. Kenapa? Karena kita pengennya itu keluarannya sebanyak 10 kelas. Tadi kan ada 10 kelas nih, berupa apa aja nih tadi. Nah, ini kelasnya nih, kan ada 10 nih. Jadi jangan diganti. Karena kalau misalnya diganti jadi 9, contohnya gitu, nanti bakal ada satu kelas yang nggak kedeteksi. Terus juga nih optimizer-nya itu bisa kalian ganti. Contoh di sini kan ada, bisa kalian coba di sini macam-macam nih. Ada Max, ada Nadam, optimizer, RMS Prop. Nah, biasanya yang digunain ini nih, RMS Prop selain Adam. Tapi yang paling populer yang biasa digunain Adam sih. Nah, terus ini sparse kategorikal. Nah, ini kan kategorikal, ini nggak apa-apa nih kategorikal. Sebenarnya ada lagi selain kategorikal itu binary. Cuman karena di sini itu datanya merupakan data kategorikal, jadi ya dipakainya kategori. Dan itu juga lebih dari 2 kelas ya. Ya, kalau kalian mau nyari lagi ya selain sparse categorical bisa tuh di Kompas ke Google kayak tf.keras-loss-nya. Tuh. Ya, yang ini Nah, nih ini. bisa Losses-nya aja, diganti. loss sampai situ. Bisa kalian nggak cari-cari ya. Kalian copy aja, copy terus cari di Google. Nanti bakal muncul dokumentasinya kok. Bisa apa aja yang muncul. Sama ada penggunaan juga di situ. Buat apa? Coba deh tuh implementasiin. Ini ya. Kita lihat dokumentasi. Ya, copy aja di link. Ini. Nah, nanti ada muncul modulnya. Di situ ada dokumentasi tuh. Penggunaannya apa aja tuh. Tuh, ada macam-macam kan. Nah, juga tuh tujuan buat apa tuh. Fungsinya tuh. Kalian nanti bisa explore aja, baca-baca juga di situ. Supaya lebih paham lagi penggunaannya itu butuh apa. Terus saat kondisinya datanya kayak gimana. Kalian bisa baca-baca dokumentasi di sini. Emang kalau dalam machine learning itu tuh kalian tuh harus rajin baca banget ya supaya baca dokumentasi supaya kalian lebih tahu juga gitu cara ngolah data yang lebih baik itu lebih kayak gimana. Nah, ini bisa Tapi kalian ya lanjut. ya tapi gak terlalu wajib juga ya. Soalnya seiring kalian ngolah data ya ngolah sesuatu kalian juga bakal belajar gitu dalam prosesnya. Ya. Nah, oke. Nah, setelah itu juga kalian bisa ganti nih epoch-nya. Mungkin mau epoch-nya lebih dari 10 juga nggak apa-apa. Hmm. Kan kemarin Epoch juga tuh diganti-ganti tuh epoch. mungkin gue izin share dulu terus buat gambaran gitu. Nah, mungkin biar kalian lebih jelas ya. Udah kelihatan belum? Layar. Udah. Nah, jadi ini sama kayak waktu di pertemuan kedua kemarin. Kalian main-main ini sama TensorFlow ya. Jadi kalian bisa nambah layernya, bisa nambah neuronnya, bisa nambah apanya. Nah, kalau yang ini nih, ini namanya layer, hidden layernya. Jadi kalian bisa tambah nih. Kalau nambahnya kayak gini, berarti kalian tambahin di codingan ini. Kayak, lah ini nggak bisa, sorry. Salah link. Nah, jadi kalian tambahin nih. Kalau mau nambahin hidden layernya, kalian tambahin aja ininya di sini. Nih. Kalau kalian tambahin kayak gini, otomatis ini tuh kayak bertambah nih hidden layernya. Ya, salah satu jadi 2. Nah, sedangkan ini yang neuron tadi, nah kalau kalian tambahin jumlah ininya, maka ini juga bakal bertambah nih neuronnya. Nah, 108 jadi 256, terus jadi 512, terus jadi 1014, 1024, kayak gitu kurang lebih. Oke. Ya, jadi Nah, bisa terus kan? dicoba-coba ya. Bisa dicoba-coba ya. Hmm. Nah,
Jadi kalau ada yang mau ditanyain lagi, boleh tanya aja. Nambahin mirrornya harus kayak pattern doang. Ya betul. Iya. Itu nggak harus mulai dari 128 sih, bisa dimulai dari 4 ya. 2. Kalau 2 mungkin kedikitan. 4, 8, 16 juga udah bisa dipakai. Normalnya 32 sih. Normalnya 32 32 ya. mulai. Biasanya 32. Kalau untuk yang paling kecil, biasanya dimulainya 32, baru 64, 128, 256, terusnya. Gitu, ya, sebelah mana. Nah, untuk eksekusinya mungkin gini ya. Bentar. Nah, contoh nih, kita ngubah dari yang sini nih, yang tadi ya layarnya. Nah, ini harus di run. Setelah itu, jadi kita runnya dari apa yang dari sel yang kita ubah, gitu. Jadi kita run dari sini terus ke bawah. Nah, buat atasnya nggak usah di run lagi. Jadi kita nge-run cuman dari sel yang kita ubah ke bawah. Selanjutnya. Loss categorical yang binary yang tadi. Loss itu tuh apa ya nyebutnya? Itu maksudnya itu ya codingannya ya. Tadi itu buat function itu. Function buat ngukur loss-nya itu tuh. Yang sparse categorical tuh. Nah, ini mungkin bisa dibaca nih di sini nih. Jadi kalau untuk apa namanya binary kan itu angkanya cuman true atau false ya, atau 01 lah ya kan ya labelnya. Jadi Prediksi 2 lah. jadi biasanya kalau binary itu kita gunain buat ngeprediksi 2 objek aja. Antara anjing, kucing, atau apa gitu. Kalau kategori kali ini bisa kita gunain lebih dari 2 gitu. Jadi kan kurang cocok nih kalau misalnya kita pengen ngebuild tadi nih 10 kelas, kita pakainya binary ya, kurang cocok sih gitu. Makanya dia pakai kategorikal. Oke. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Ini coba pakai ini nih, apa layer berapa tadi? Sigmoid juga ya. Nah, ya buat nge-run code-nya juga ini sekedar tips aja ya. Kalian bisa pencet juga di keyboard menggunakan Shift plus Enter buat nge-run. Jadi nanti otomatis ke kode selanjutnya nanti. Ya, Shift Enter aja. Ya, shortcut buat ngerannya ya. Ini bisa dilihat di sini juga sih. Control Enter, Control Shift Enter, Control F. Mungkin yang nggak terlalu paham Python mungkin emang agak susah ya. Cuman di sini ini karena kita sel gini mungkin bisa lebih mudah memahaminya. Nah, itu manfaat lain dari ngeran per sel. Mungkin kalau ini dijadiin satu file script itu bakal panjang banget. Ya, Sementara bakal ini panjang dan dijadiin juga file, kalian jadi nggak kita tahu lebih nih mudah itu. hasil output dari tiap tahapnya apa. Mungkin bakal pusing bikin itu juga. Gimana nih? Ada yang udah dapet belum nih model barunya gitu? Setelah pakai nyoba-nyoba. Ya, yang Coba dong akurasi lebih angkat tangan tinggi kalau mungkin yang dari 91. Yang akurasi lebih tinggi dari 91. ada nggak? Belum ada nih, masih nyoba-nyoba kayaknya. Rifan. Masih banyak yang nyoba. Nah, ini juga kalian bisa nyoba lagi ya. Selain yang tadi ini kan kita ngeprediksi ini ya. Yang pertama nih, gambar pertama sama yang ke-12 ini bisa diganti juga nih I-nya nih. Pas nanti kalian mau ganti yang mana ya? Kita labelnya juga nih, prediction.
Kalau misalnya kalian mau ganti, contohnya di sini prediction, ini kan data pertama. Misalnya kalian mau ganti data ke 100, ya. Ke 100 itu apa? 9, sama berarti. Data ke 1 deh. 1 kan seharusnya 2 ya. Nah, itu sedikit penjelasan kenambahin ya, Tro. Nah, itu ada Oh, ini skor-skornya masih tuh di array-nya ya. Ya, itu ada skornya tuh di array-nya ya. Nanti bakal ini terpilih 1 itu prediksi yang memiliki skor paling tinggi di array itu. Ini Kalau yang misalnya ini lo ya. lihat kan tuh ada pangkat-pangkatnya, iya tuh. Nah, yang paling tinggi tuh yang pangkatnya 01 tuh. Kayak prediksinya itu. Ini ya. Enggak deh. Iya gak sih? Iya, ya. Ini. 012. Nah, dia masuk ke ini kalian juga ganti ya. Jadi kalau misalnya seandainya prediksi kalian mau prediksi data ke 100, kita lihat array-nya. Kalau misalnya kita lihat array-nya itu berarti di sini mana Paling nih? Ini tinggi data ketiga tuh. 302 berarti 2 ya. Enggak, Ini ketiga. 012 2. Itu pangkatnya juga tuh. Pangkat belakang. Oh, ini ya. Oke, coba data ke 100. Oh iya, dia masuknya ke 3. Oke, kita lihat ya. Terus labelnya itu 3 juga. Data ke 100. Ini kan kita kan tadi cuman ngasih tahu berapa data nih? 10 ya? 3. 15 data doang. Kalau kalian mau nyoba-nyoba cari tahu data ke berapa kayak gitu bisa pakai yang tadi. Jadi di sini prediksinya, di sini label aslinya. Oke. Gimana nih? Ya, udah jam 2 nih. Ada yang dapat nggak? Tunjuk dulu kali ya. Gimana, Tro? Boleh ditunjuk satu orang mungkin nih. Kasih tahu apa aja Kasih yang tahu hasil yang kalian dapat berapa. Hmm. Siapa ya? Cek dulu. Mau dari itu deh. Dari Junas dulu aja kali ya? Junas, boleh Junas. Gimana nih Junas nih? Tadi udah tahu TensorFlow nih. Berarti udah pernah pakai nih Junas. Apa namanya, lagi hujan nggak kedengeran ya sih kamu gitu. Iya, kedengaran. Ini Belum Kasih nemu sales-nya. sih soalnya apa ya, kan biasa tadi model overfit, terus kalau overfit biasanya kan dikasih layer apa drop out atau di regularize gitu kan. Nah tapi akhirnya Iya, malah ngurangin akurasi dari trainingnya juga sampai ke iya. 70% gitu tadi, jadi kayak susah gitu, belum nemu sih Itu terlalu oh, kompleks biasanya. Jadi jangan. ya. coba coba tadi udah pakai dropouts ya biar nggak overfit ya. Emang bisa sih. Eh kita coba jangan pakai dropout dulu deh. Dropout next nih. Nanti bakal ada kok dropout. Beda bahasa. Dicoba aja dulu. Oke, pantas sudah pakai dropout aja ini. Jenis. Kalau overfit ya biasanya kita itu kan harus kurangin kompleksitasnya ya biar lebih ringan juga. Jadi ya jangan terlalu rumit juga sih itu kalau overfit. Kita coba aja dulu apa yang udah diganti tadi keluarannya apa, hasilnya apa. Gimana nih yang lain nih? Ada lagi nggak yang mau nyoba? Atau udah selesai nyobanya gitu? Gak apa-apa kalau skor kalian juga lebih rendah. Kita cuma pengen tahu aja. Kalian udah paham sih. Udah ngerti gak sih penggunaannya gimana? Atau mau ada yang nanya lagi juga nggak apa-apa, boleh. Hmm. Kapan tahu? Mulai sama yang lain. Oke, mau siap jawab nih. Lu dulu kali Pan. Ya sebenarnya coba-coba aja sih ya kalau yang dari gua itu. Kalau tapi biasanya nih kalau secara teori ya relu itu kan kita mengubah yang nilai negatif jadi 0 gitu.
Terus kita ngambil nilai yang positifnya aja. Nah, sedangkan sigmoid itu kita ambil rentang antara min 1 sampai dengan 1. Min 1. Jadi kalau di secara data, mungkin sigmoid itu lebih pas ya untuk data kategorik ya. Kalau kata gue. Kalau dari lu gimana? Jadi sebenarnya untuk relu sama sigmoid ini bisa kita gunain barengan. Tapi untuk ukuran ininya kemarin kan udah dijelasin juga tuh antara relu sama sigmoid. Kalau sigmoid tadi benar tuh antara rentang itu antara 0 sampai dengan 1 dan relu itu dari 0 sampai pokoknya bilangan positif ya. Nah, untuk urutan pemakaiannya sendiri itu kita bisa gunain relu terlebih dahulu gitu. Karena dia kan mengambil range-nya itu dari 0 sampai 0 sampai pokoknya bilang positif gitu ya. Nggak bisa negatif. Nah, itu baru kita persempit skalanya jadi 0 sampai 1. Itu pakai sigmoid. Jadi urutannya relu terlebih dahulu, baru sigmoid gitu. Itu bebas sih maksudnya pakainya. Ini nambahin layer atau ganti optimizer. Nah, kalau ini sih lebih ke nyoba-nyoba ya, Pak. Kita juga nggak tahu sih itu. Kita nggak tahu yang modelnya baik atau lebih baik Iya. kemana gitu. Itu emang tantangannya di sini. Itu emang jadi tantangan. Kalau untuk pastinya sendiri sih kita belum tahu ya, belum terlalu nyoba-nyoba. Tapi maksudnya nggak ada pastinya gitu, nggak ada kalau misalnya naikin layer itu bakal ningkatin akurasi atau enggak, terus ganti optimizer itu bakal ningkatin atau enggak. Nah itu bisa belum tentu gitu. Bisa aja kita cuma ganti optimizer itu naik akurasinya, atau enggak kita tambahin layernya itu naik gitu. Atau kita tambahin layer sama optimizer itu tiba-tiba naik. Nah itu bisa aja gitu, nggak tentu sih sebetulnya. Atau malah nambah layer itu malah bisa nurunin, atau nambah optimizer itu ganti optimizer itu malah nurunin. Nah itu bisa aja. Tapi ya kita cari model terbaiknya gitu. Dicoba-coba aja sih. Mungkin ada yang mau bagi kali ya, atau apa gitu. Kita juga kurang ini kan ya. Kalau misalnya mau ada yang bagi tips nih, mungkin udah pernah nyoba, kalau nambahin layer itu ini kayak gini. Kalau nambahin optimizer itu kayak gini gitu. Boleh banget share aja. Kayaknya banyak yang udah nyoba juga sih sebelum ini gitu ya. Cuma belum nemu aja sih kayaknya. Ya, Gimana ini satu lagi nih? Tunjuk aja nih. Sama lu tuh. boleh nih. Cewek kali ya. Ya cewek boleh. Cari lagi kan satu. Paramita, boleh Paramita. Share screen aja nih. Kalau udah. Gak tahu. Nggak tahu Bentar, apa udah nyoba gitu. kan. Yang tadi tuh tes akurasinya tuh berapa? 91% untuk data latih. Data latihnya 91%, data uji 88%. Sama. Udah nyoba Sama. berkali-kali kan. Terus yang sebelumnya tuh malah turun. Mana coba lihat. Coba lihat yang share screen. Tunjukin. Apa yang diganti, apa yang hasil keluarnya gitu. Apa Pak? Oke. Kelihatan. Oke, kelihatan. Jadi tuh Oh, tadi tuh dinaikin ya. sempat aku kan ganti ininya kan. Terus sama yang ini tuh dikasih yang softmax gitu karena pernah pakai kayak gini terus nyoba. Terus buat yang ini tuh hasilnya tuh tetap. Terus tadi tuh sempat nyoba semua bikin apa ini namanya? Kayak ininya tuh banyak gitu loh. Lapisannya hidden layering. 32, 64 gitu aku jadi 1, 32, 64 sampai diurut sampai ke 512 terus malah turun. Ya gitu. Terus habis itu tadi aku mau nanya dong. Kan ini kan sparse kategori konsentropi. Nah, pernah belajar tuh nggak pakai sparse gini. Bedanya tuh apa ya? Terus tadi tuh sempat mau nyoba juga kan, nggak pakai sparse cuma kategori konsentropi gitu, tapi nggak bisa. Itu kenapa ya? Ya sih, ada yang nggak pakai sparse ya.
Di sini juga contohnya nggak pakai spars categorical entropy. Oke. Bentar ya. Oke, kita coba-coba aja kali ya, biar langsung ini nih. Kalau sparsnya dihapus coba. Sebenarnya di sini juga kita bisa pakai spars atau kategorikal. Coba, bisa nggak? Gimana? Sparsnya dihapus. Coba ya. Kita langsung aja nih belajar on the spot. Oke, Tuh, di sini errornya errornya di fit model epoch. epochnya. Kalau di sebentar ya. Kita try-in. Oh, ada value yang nggak kompatibel ya, nggak sama ya. Kalau pakai kategorikal. Spars. Nah, mungkin ini bisa nih kalian nyoba-nyoba nih. Bedanya pakai spars atau kategorikal. Mungkin dari saya atau Ripan mungkin masih belum bisa nih. Cuman kita masih coba belajarin ya. Kira-kira apa nih bedanya nih? Gimana tuh? Lanjut, tadi apalagi yang keluar? Tadi yang keluar apalagi? Kalau pakai spars hasilnya berapa? Kalau salah pakai spars yang tadi itu sama. Kalau ininya begini nih, kayak begini nih, itu sama masih 91. Coba aku lupa. Pokoknya 91 sama 88 lah. Satu masih sama ya. Ya. Oke. Sama lah Iya. pokoknya segitulah. Sebenarnya itu urusan anak matematik sih. Gimana, Pan? Sebenarnya itu keahlian anak matematika. Soalnya itu ada sedikit perbedaan di rumusnya sih. Kalau antara spars sama itu tuh, yang nggak ada sparsnya. Oke. Oh, gitu. Nanti kita cari tahu nih spars sama kategorikal apa bedanya nih. Nah itu ada tuh dari Alman Sufyan ngebantu mungkin. Nah, boleh nih. Apa nih? Nah, tuh. Kita sharing-sharing aja di sini ya. Ya, Karena kita mungkin komunitas nih, saling membantu juga. tuh. Apa? Nah, kalau yang dibaca ya. Tapi yang di link itu di sini bilang gini sih. Ke-share guys. Formula is the same in both cases. So not impact on accuracy. Should be there. Ya, formulanya sama tapi beda data. Kalau yang baca. Tidak. Nah, itu tadi hasilnya berapa? Ini naik nih sampai 94. Loh, kok beda lagi ya? 94 nih. Lumayan. Nah, mungkin itu sih perbedaannya ya antara ada bentuk. Iya, datanya kayaknya integer sih. Oh iya. Kalau bukan one head. Nah,
89 Hmm. guys. Iya, iya, iya. Benar-benar. Berapa jadinya? Itu error loh, kenapa? Enggak, benar itu. Oh iya. Oke, mantap nih. Tapi masih nggak paham sih sebenarnya kenapa orang tadi yang sebelum ini ngeran itu ininya 916. Yang ini 88 berapa gitu. Oke, nah ini itu udah bagus. ya itu bedanya di datanya. Kan kita build model ya tadi ya, bentuk modelnya gitu, bentuk modelnya. Nah, model itu tuh digunain tuh buat ngetes, buat dipakai di data yang latihan sama data ujinya. Kan tadi udah bagi di awal tuh. Kalau data latihan itu ada 60.000 gambar, sedangkan data uji itu 10 gambar gitu, 10.000 gambar. Kita pakai model yang kita bangun tadi di dua data itu, kita tes. Nah, kalau di data latih, tadi dapat skornya 94 ya kalau diminta tuh. Nah, sedangkan kalau kita mau pakai modelnya data uji, ternyata itu lebih rendah tuh, 89% hasilnya. Nah, itu kita nggak pengen. Kita yang hindari itu. Kita nggak mau Iya dia data sama. yang kita latih itu lebih tinggi daripada data yang ujinya. Iya berarti ini dia masih overfitting gitu ya. Ya, itu overfitting. Jadi percuma ya naik ya. Ya, sebenarnya hasil yang kita pengen itu data ujinya lebih bagus gitu. Oh, yang ini ya, yang tes ini. Nah, iya, itu ya. Oke lah. Oke, stop share ya. Iya, Oke, kasih kita. nah ini tadi bedanya sparse sama kategorikal ya. Ya kalau untuk kategorikal itu input, kalau misalnya dia kategorikal itu one hot encode ya. Nah ini bisa dipelajarin lagi nih lebih dalam nih, apa itu one hot encode ya. Terus juga sama kategorikal, per kategorikal kan tadi datanya harus integer ya. Nah, jadi karena di sini itu keluarannya atau inputannya ini ya berupa pixel atau integer, nah jadi kita pakainya expert. Mungkin bisa lebih dibahas lagi nanti ya. Buat ininya nanti kita cari tahu lagi gimana apa itu one hot encode. Kira-kira ada lagi nggak nih? Nah, tadi kan 94 ya? Udah tinggi banget 94 sama 89. Mungkin ada lagi nih yang lebih gede nih hasilnya. Atau ya misalnya data ujinya itu lebih dari 90% ada deh. Yang hasil data uji. Ada nggak nih? Kira-kira. Belum ada ya. Sepertinya belum ada nih. Kayaknya. Nyoba-nyoba, Mas. Nyoba-nyoba. Atau mungkin kalian bisa tambahin epochnya kalau misalnya emang masih belum akurat kan. Belum tinggi gitu pasti. Tadi kan evoknya cuma 10 aja ya. Mm-mm. Dan kalian kan bisa lihat juga perkembangannya tuh. Kalau masih bisa berkembang lebih lanjut, ya masih bisa melatih jadi data yang lebih baik operasinya. Tambahin aja evoknya. Tapi kalau kalian lihat udah stabil gitu ya, perkembangannya itu aja, ya berarti udah cukup segitu aja evoknya. Ada yang mau tanya lagi? Ya, gimana nih? Apa nih? Selama kita bisa jawab, kita jawab. Oke. Linknya udah siap tuh. Oke.
langsung ini aja nih. Nah, untuk materi hari ini mungkin sampai situ aja ya. Sampai image apa namanya kita klasifikasiin tadi itu baju atau pakaian ya. Nah, untuk besok nih bakal ada lagi tentang image lebih dalamnya ya, image classification. Jadi kalau bisa semuanya hadir lagi. Oke, dan juga ajak teman-teman kalian yang belum bisa hadir. Dan info kali ya kan ya, buat karena ini project ya, jadi biar kalian ada apa namanya request juga atau portofolio, kalian bisa upload tugas kalian ini, kalian salin dulu ya, mungkin bisa kalian salin di drive kalian nih, simpan salinan di drive ya, hasil yang tadi. Nah, setelah itu nanti kalian bisa upload nih, atau simpan salinan di GitHub mungkin bisa ya. Nih, udah kelihatan kan di layar? Iya, kelihatan. Ini kalian intinya kalian simpan dulu salinannya. Nanti setelah itu kalian upload di GitHub kalian masing-masing. Nah, setelah upload dari GitHub, kalau udah di-upload di GitHub, linknya itu nanti dimasukkan ke spreadsheet. Nanti bakal ada spreadsheet buat kumpulin tugasnya atau projectnya. Nah, ini bisa nih ya, bisa langsung salin ke GitHub ya. Nah, oke. Nanti ya, nanti langsung kalian upload nanti linknya dikasih ke spreadsheet. Nah, untuk pengumpulannya ini nanti kita bakal ada 4 project ya selanjutnya ya. Yeah. Ini project pertama, jadi nanti ditaruh linknya di link GitHub project pertama. Nah, nanti di spreadsheet kasih nama juga, nama kalian. Mungkin bisa dilihat sebentar ya. Linknya udah ini belum Pak? Coba dilihat aja link spreadsheet-nya. Tenggelam. Mungkin lagi. Bentar. Sebentar, buka dulu. Mana ya? Yang udah dapat. Mana ya? Udah dapat. Ada. Nah, dapat. Oh, ya. Oke. Nah, ini nih. Nanti kalian isi nama, terus karena ini project yang pertama, nanti kalian taruh linknya di link GitHub project pertama. Bukan repository ya, tapi filenya langsung. Biar langsung ke direct. Ya, link ininya ya, projectnya ya langsung. Bukan reponya. Oke. Ada pertanyaan nggak untuk ini pengumpulannya? Gimana? Aman ya? Tadi suruh ngapain Bang? Kenapa? Tadi suruh ngapain? Taruh GitHub. Upload ke GitHub project kalian yang udah tadi diubah-ubah itu. Simpan salinan di GitHub. Terus kalau udah nanti kehubung. Nanti kalian buka GitHub kalian. Bisa GitHub ya. Nah, kalian cari tadi ya foldernya di mana? Berarti public ya Bang ya? Iya, public aja. Nah, terus nanti linknya kalian taruh di sini. Yang 1, 2, 3, 4 itu apa? Nah, ini kan nanti kita bakal ada 4 project nih. Nah, sekarang project pertama nih. Jadi kalian masukin link hasil project pertama ini di sini. Yang pertama. Oke. Sip. Nah, ini bagian penilaian juga ya. Jadi kalau misalnya seandainya kalian nggak isi salah satu ini, itu ngaruh ke certificate completion kalian ya. Jadi diharapin semuanya ngisi nih. Oke. Jangan lupa guys. Oke, gitu aja sih. Ada yang mau ditanyain? Bang, mau nanya Bang, kalau epoch-nya nggak naik-naik tuh kumpulin aja bagaimana Bang? Evoke-nya, maksudnya akurasinya. Apa? Akurasi ya, sorry. Akurasinya nggak naik-naik. Ya, akurasi nggak naik gimana? Sebisa kalian aja deh, sebisa kalian. Bisa ya. Ayo. Intinya udah diubah ya. Oh iya, siap.
Yang udah diubah. Jangan sama persis kayak yang di situ intinya gitu. Nanti kita nilai dari situ. Oke Bang. Ada lagi yang mau nanya tentang tugasnya? Oke, kalau nggak ada nanti bisa kalian, kalau misalnya emang ada pertanyaan lagi, bisa kalian tanyain di Discord ya, channel Discord Explore ML. Dan nanti tadi juga bakal dikirim ke situ. Dan juga coding yang tadi ya, kan ya? Tugasnya. Link gitu ya. Ya, nanti bakal dikirim ke situ juga. Oke, juga ingetin nih teman-teman yang belum masuk buat besok hadir di pertemuan selanjutnya. Nah, ini buat gimana tuh? Deadline. Deadline-nya. Kalau buat deadline kita nggak deadline nih. Intinya di hari apa ya? Senin Karena ini kita sampai minggu depan ya. Sampai minggu depan mungkin hari terakhir kali ya. Buat sampai hari terakhir itu minggu depannya lagi Desember lah kurang lebih. Ya kurang lebih itu buat 4 proyeknya maksudnya. Intinya kalian ini per minggu. Oh buat per minggunya aja. Iya per minggu aja. Kalau buat per minggunya mungkin Jumat aja kali ya. Jumat ya, sebelum kelas lah ya. Ya sebelum kelas ya sudah. Jadi kita bisa bahas nanti. Oke, sebelum kelas. Berarti setiap Jumat nih kalian ngumpulin 4 proyek. Setiap Jumat berarti kalian ngumpulin 2 proyek per week itu ya. Ini kan baru yang pertama nih. Nanti yang kedua besok. Nah itu terakhir kumpulin hari Jumat. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kayaknya nggak ada ya. Cukup ya. Nah nanti bisa ditanya lagi nih kalau misalnya ada pertanyaan di Discord. Oke. Itu udah ya Pak ya? Kita cukup. Udah sih. Kalau udah cukup berarti kita tinggal dokumentasi aja. Oh iya, hampir lupa. Boleh nih teman-teman nih dinyalain dulu on cam-nya ya. Kita dokumentasi foto bersama dulu. Jangan lupa VB-nya dipakai. Nah iya, background-nya dipakai ya. Oke, masih ada nomor nih yang belum nih. Faujan, Han, Iqbal, Go, Amar, Anissa Rostiana. Oke, gimana nih? Tunggu nggak? Oke, Amar. Kayak gitu. Oke, DSS besar ya. Foto pertama biasa dulu aja. Oke, biasa dulu ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang bracket nih tuh bracket. Bracket bisa. Bracket. Oke. Pada senyum dong biar rame nih kelasnya. Ini Hugo. Nah, gitu loh. Nah, siap ya. 1, 2, 3. Sip. Thank you yang udah hadir hari ini. Tetap semangat buat besok nih. Oke.